Gimana semuanya? Ini udah mulai malam dan juga di sini saya mati lampu. Jadi karena orangnya sudah orang 7, mau kita mulai apa mau masih nunggu lagi? Mulai be kalau enggak sambil kita materi kan sambil kan lama materi itu. Ini kan ini sambil materi kan sambil masuk. Oh. Lagi lama. Terus Ya, dak? untuk ini, untuk namanya nama asli Bay ya. Biar Ibu bisa tahu siapa-siapa Bay yang masuk. Jangan ada nama samaran. Caknya lah asli lah lo. Bukan itu. Ah, ada Pak Jessica. Miki, Ya. ada Mbak Salsabila, ada Mbak Ella, nama asli Galuh. Boy itu siapa? Nggak tahu siapa. Niko kalau enggak. Mas Niko. Mungkin. Mm-mm. Sudah rekam ini? Hah? Sudah? Udah. Udah. Yang lain ini cak mana kesepakatannya? Nah, buka sekarang apa age masih nak nunggu? Paling nak buka sekarang jadi. Habis pakai lagi. Cak mana Pak Milky? Nak kita buka sekarang apa nak Iya, age? iya bukalah. Biar ini apa nunggu sambil berjalan. Nah, yo setuju Pak Miki. Ya, siapa yang nggak masuk kan nggak Yang apa-apa. Iya, yang Yang- penting kan kita presentasi ya. Iya, biar nggak tertunda-tunda kan. Iya. Sip. Setuju. Kita buka Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang mana akan mempresentasikan atau membahas tentang perbandingan UU nomor 25 tahun 1999 dengan UU nomor 33 tahun 2004. Yang mana isi kelompok saya ada saya, Tiara Puspitasari, dan kedua ada Kak Mas Agus Rahmat Wempi dan Pak Milky Lubis serta Niko Agung Saputra. Di sini materi tersebut sudah kami lampirkan dan kami lihatkan di layar masing-masing. Dan untuk pembahasan ini saya serahkan langsung kepada Pak Milky sama Pak Mas Agus untuk dibacakan atau diperjelaskan kepada mereka. Di sini saya beri 2 pertanyaan
dan 2 sesi. Jadi nanti itu ada 2 pertanyaan sesi pertama dan sesi kedua itu 2 pertanyaan lagi. Baik, kita mulai saja. Silakan kepada Pak Milky atau Pak UMP untuk menjelaskan. Nama mana ini? Mau siapa? Siapa duluan? Duluan lah ini Pak. Oh ya, sudah ya. Aku duluan ya. Ya. Oke. Yuk. Oke teman-teman, terima kasih sudah datang pada Zoom kelompok kami pada malam hari ini. Judul makalah kelompok kami yaitu perbandingan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Oke, langsung saja ya. Saya bacakan makalah kami. Pendahuluan, latar belakang dari makalah kami. NKRI menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam penyelenggaraan pemerintah, NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi tersebut dibagi lagi menjadi daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana termaktub dalam pasal Undang-Undang 1945 pasal 18, 18A dan 18B. Pada pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, maka pasal ini merupakan landasan filosofis dan landasan konstitusional pembentukan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembentukan Undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip money flow function yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah mencakup pembagian keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan agar terlaksana secara efektif dan efisien, serta untuk mencegah timpang tindih atau tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan pemerintahan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah itu dibiayai oleh APBD. Sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dibiayai dari APBN. Baik itu kewenangan pusat yang dikonsentrasikan kepada gubernur atau ditugaskan kepada pemerintah daerah dan atau desa atau sebutan lainnya dalam rangka tugas perbantuan. Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, ya? Saya aja. Tidak. Yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efektif dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta pembesaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah itu diatur dengan undang-undang. Undang-undang yang ada tentang perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah itu ada 3. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956, yaitu Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antar negara dengan daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangga sendiri.
undang-undang ini sudah dicabut dan tidak berlaku lagi. Undang-undang yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-undang ini juga sudah dicabut dan tidak berlaku lagi. Terus yang ketiga itu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-undang ini masih berlaku. Kalau dalam makalah kami, makanya kami akan membandingkan antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 99 dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Yang mana Undang-Undang Nomor 25 ini tidak berlaku lagi karena keluarnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 99 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah ditetapkan pada tanggal 19 Mei 1999. Undang-undang ini mencabut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 56 yang sudah lama. Kemudian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah disahkan pada tanggal 15 Oktober 2004 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2004 oleh Sekretaris Negara Republik Indonesia Bambang Kusowo, mulai berlaku dan ditetapkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah ditempatkan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438 agar seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya. Rumusan masalah dalam makalah kami yaitu untuk membandingkan undang-undang yang sudah tidak berlaku lagi yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dan kita akan melihat kenapa Undang-Undang Nomor 25 ini sudah tidak berlaku lagi. Tujuannya yaitu, tujuan dari makalah kami yaitu untuk mendeskripsikan perbandingan, untuk menjelaskan perbandingan antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Oke, bab yang kedua, pembahasan. Pembahasan di sini kami mulai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan diselenggarakannya otonomi seluas-luasnya dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah perlu diatur secara adil dan selaras. Hal ini mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Maka perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintah. Maka dari itu, untuk penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, itu dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai melalui APBD. Sedangkan untuk penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka penyelenggaraan dekonsentrasi itu didanai oleh APBN. Sedangkan untuk penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka tugas pembantuan juga itu didanai oleh APBN. Selanjutnya kita akan melihat sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah. Sumber-sumber pelaksanaan pemerintah daerah itu ada 4. Yang pertama itu pendapatan asli daerah atau kita kenal dengan nama PAD. PAD dari masing-masing daerah. Yang kedua itu ada dana perimbangan. Dana perimbangan. Yang ketiga pinjaman daerah. Yang keempat lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah atau kita sebut dengan PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan daerah ini berasal dari pajak-pajak, berasal dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN.
yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum atau DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU ini bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksud untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara daerah melalui penerapan formula yang pertimbangan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal suatu daerah yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah. Selanjutnya, dana alokasi khusus atau DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu, atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Pinjaman daerah adalah suatu transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan yang bersumber dari pinjaman harus dikelola secara benar agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah sendiri, serta stabilitas ekonomi dan moneter secara nasional. Oleh karena itu, pinjaman daerah perlu mengikuti kriteria, persyaratan, mekanisme, dan sanksi pinjaman daerah. Selanjutnya, untuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 mungkin akan disambung penjelasan oleh Pak Milky. Untuk sebelum disambung sama Pak Milky, tadi kan saya bilang ada 2 sesi pertanyaan. Di sini jadi ada 1 pertanyaan di awal di Kak Wempi sama 1 lagi di Pak Milky. Jadi siapa yang nak bertanya, kami buka sekarang, kami persilakan. Nanti biar bisa langsung dijawab sekaligus. Cak mana nak nanyanya kalau presentasinya belum selesai? Kita kan dibagi 2 sesi yuk. Nah kan kita sudah ada yang materinya lah kami bagi ke WA. Jadi bisa Ayu buka di situ dan Ayu baca-baca dulu. Sebelum kan lah ngasihnya dari tadi siang kan. Jadi seharusnya udah dibaca yuk. Jadi kami ngasih sesi 2 pertanyaan biar dia lebih tahu dari awal ke tengah itu apa bae yang dibahas. Gak lanjut lagi bisa jadi biar kalian itu tidak lupa sama materinya yang kami perjelaskan. Jadi siapa yang nak bertanya, kami persilakan.
Mungkin lanjut aja Bu Moderator. Karena kan ini daripada kosong kayak ini kan. Lebih baik kita ini. Ini Bu, ini apa Mbak, ini apa Adek Tiara. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, dilanjutkan aja dengan sisi yang lain yang sudah selesai dijelaskan. Karena sudah tidak ada yang bertanya, berarti kita lanjut ya. Ya, lanjut. ke kedua. Untuk yang lain, untuk sesi kedua ini wajib ya, harus ada pertanyaan. Karena kemarin kata Ibu, itu wajib ada pertanyaan. Pertanyaan itu saya batasi 2. Jadi kami persilakan untuk menyiapkan pertanyaan. Untuk sesi kedua saya lanjutkan ke Pak Milky ya. Oke, gimana Bu Moderator? Pak Milky Jadi keluar ya? karena Pak Milky tadi sudah kasih tahu saya, Hah? dia sedikit susah untuk menjelaskan karena sinyalnya itu putus-putus. Oh iya. Oke, Saya oke. mengambil kesimpulan Nah, untuk Kak Agus untuk melanjutkan presentasinya untuk membacakan yang oh iya. Pak Milky tadi ya. Oh iya, iya. Oke, lanjut ya. Saya share dulu ya anunya. Oke, sekarang kita masuk yang Undang-Undang Nomor 25 ya. Tadi kan ada 2 tuh. Undang-Undang Nomor 25 tahun 99 sama Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Nanti baru kita bandingkan antara Undang-Undang 25 tahun 99 dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999. Undang-undang ini berisi 10 bab ya. Bab 1 sampai bab 10. Dalam Undang-Undang Nomor 25 ini didefinisikan tentang Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Merupakan salah satu sekretariat dalam bidang
dalam Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang Pemerintahan Daerah. Didefinisikan pula tentang 4 sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Untuk dana perimbangan, hasil penerimaan negara dari pajak PBB adalah sebesar 10% untuk pemerintah pusat. Sedangkan untuk pemerintah daerah, PBB itu 90% diberikan kepada pemerintah daerah. Sedangkan untuk PBP, BPHTB itu sebesar 20% untuk pemerintah pusat, sedangkan untuk pemerintah daerah itu 80%. Jadi kalau pajak PBB yang kita bayarkan setiap tahun kan, misalnya kita punya rumah, kita bayar pajak ke Pemda Oku, itu 10%-nya itu untuk pemerintah pusat atau ke pemerintah provinsi atau di pemerintahan di pusat. Sedangkan untuk 90% itu untuk pemerintahan Oku. Sedangkan untuk PBPHTB, 20%-nya itu untuk pemerintah pusat, sedangkan 80%-nya untuk pemerintahan Oku. Sedangkan untuk penerimaan sumber daya alam, baik itu sektor kehutanan, sektor pertambangan, sektor perikanan, itu pemerintah pusat dapat 20%, sedangkan pemerintah daerah 80%. Pada sektor pertambangan minyak bumi, pemerintah pusat memperoleh imbangan 85%, sedangkan pemerintah daerah 15%. Kalau kita di Oku ini kan tidak ada pertambangan. Yang ada kan ini kayak PT-PT semen, kan PT Semen Batu Raja. Nah, itu kalau misalnya kita punya pertambangan seperti di Lahat atau di mana di Tanjung Inim atau Muara Inim, itu 85%-nya untuk pemerintah pusat, sedangkan 15%-nya itu untuk pemerintah daerahnya. Sedangkan untuk pertambangan gas alam, pemerintah pusat itu memperoleh 70%, sedangkan pemerintah daerah itu memperoleh 30% timbangan keuangannya. Sedangkan dana DAU pada UU nomor 25 tahun 99 ini sebesar 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan oleh APBN. DAU untuk provinsi itu 10%, sedangkan DAU untuk daerah, kabupaten, atau kota adalah 90%. Perhitungan DAU untuk suatu daerah didasarkan pada bobot daerah tersebut. Dana reboisasi termasuk dalam dana khusus kalau pada Undang-Undang nomor 25 tahun 99. Dana reboisasi itu dibagi untuk 40% untuk daerah, sedangkan 60% untuk pemerintah pusat. Ketentuan lain tentang penerimaan sumber penerimaan daerah adalah tentang pinjaman daerah dan dana darurat. Pinjaman daerah itu kalau dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 99 dapat diambil dari pinjaman luar negeri, tapi harus melalui pemerintah pusat. Kalau untuk dana darurat yang berasal dari APBN bisa didapat oleh suatu daerah apabila terdapat keperluan mendesak pada daerah tersebut. Selanjutnya kita lihat Undang-Undang nomor 33 tahun 2004. Oke, tadi sudah Undang-Undang nomor 25, sekarang kita lihat Undang-Undang nomor 33 tahun 2004. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 ini masih sama tentang perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah. Undang-undang ini mencabut undang-undang yang sebelumnya berlaku, yaitu Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan yang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu pertimbangan dibuatnya Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 ini adalah bahwa Undang-Undang nomor 255 tentang perimbangan tadi sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga perlu diganti. Adapun nanti kalau misalkan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 yang kita bahas ini juga bakalan akan dicabut. Kalau Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 ini ada 14 bab. Bisa dilihat teman-teman dari bab 1 tentang ketentuan umum sampai dengan bab 14 tentang ketentuan penutup. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 ini, itu kalau kita lihat sumber-sumber penerimaan daerahnya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada pendapatan daerah, ada juga namanya pembiayaan daerah. Pendapatan itu dibagi sama kayak tadi Undang-Undang nomor 25, ada PAD, ada dana perimbangan, dan
ada lain-lain pendapatan. Sedangkan pembiayaan, kayak yang disebutkan di dalam undang-undang ini, sedangkan di Undang-Undang 25 tadi kan tidak ada pembiayaan. Kalau di undang-undang sini kan ada pembiayaan. Nah, pembiayaan itu berasal dari 4 sumber, yaitu sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman, dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan daerah. PAD atau pendapatan asli daerah itu bersumber dari pajak, dari retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan, serta lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah ini maksudnya hasil penjualan kekayaan daerah, ada jasa giro, ada pendapatan bunga, ada keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, ada komisi potongan atau bentuk lain, dan sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa. Dana perimbangan, kalau di Undang-Undang 33 ini, ada dana bagi hasil, ada DAU sama kayak Undang-Undang nomor 25, ada dana alokasi khusus sama kayak Undang-Undang nomor 25. Dana bagi hasil ini ada 2, kalau di Undang-Undang nomor 33, yaitu dana bagi hasil yang bersumber dari pajak, dan ada juga dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam. Nah, dana bagi hasil yang bersumber dari pajak ini dari PBB, dari PBHTB, maupun dari PPH pasal 25, PPH pasal 29, dan PPH pasal 21. Sedangkan untuk yang dana bagi hasil dari sumber daya alam, itu berasal dari 6 item ya, kehutanan, pertambangan umum, dan lain-lain. Untuk dana hasil dari pajak, baik dari PBB maupun dari PBHTB, dalam undang-undang ini lebih kompleks perhitungannya. Di mana secara total masih tetap sama, 10% itu untuk pemerintah pusat. Misalkan kita bayar pajak rumah, misalnya pajak PBB rumah, itu 10%-nya untuk pemerintah pusat. Sedangkan untuk pemerintah daerah, misalkan pemerintah Kabupaten Oku, itu cuma 90%. Sama kayak Undang-Undang nomor 25 tadi. Kalau untuk dana bagi hasil dari penerimaan PPH, PPH 25, PPH 29, atau PPH 21, itu juga diatur dalam pasal UU ini. Sedangkan untuk dana alokasi umum pada UU 33 ini sebesar 26% dari penerimaan itu negeri, penerimaan dalam negeri neto. Sedangkan tadi kalau di pasal 25 itu 25%, naik sedikit ya. DAP dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar nasional. Besaran DAP ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Kriteria DAP meliputi kriteria umum yang ditetapkan dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Undang-Undang nomor 33 ini juga mengatur masalah hibah. Hibah yang berasal dari negara asing, atau dari badan lembaga asing, atau dari badan lembaga internasional atau pemerintah, atau badan lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk dia devisa, dalam bentuk rupiah, maupun dalam bentuk barang dan jasa. Dan lain-lain pendapatan selain hibah, undang-undang ini juga mengatur pemberian dana darurat kepada daerah karena bencana nasional, misalkan COVID ya, atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh dana APBD. Pinjaman daerah merupakan salah satu pembiayaan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pinjaman daerah itu bisa berasal dari mana-mana, bisa berasal dari pemerintah, bisa berasal dari daerah lain, misalkan Oku minjam ke daerah Lahat, atau dari lembaga keuangan bank, atau lembaga keuangan bukan bank, atau bisa juga dari masyarakat. Pinjaman juga kalau di pasal ini, di UU ini ada dibagi menjadi pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dalam undang-undang ini juga ditegaskan bahwa daerah dilarang melakukan pinjaman langsung ke luar negeri. Misalnya Oku mau minjam langsung ke Malaysia, misalnya,
Pinjaman yang bersumber dari luar negeri hanya dapat dilakukan melalui pemerintah dengan mekanisme penerusan pinjaman. Karena ada prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal dalam kebijakan moneter oleh pemerintah. Daerah juga dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 99 ini juga ada namanya obligasi daerah dengan persyaratan tertentu. Obligasi daerah mendapatkan persetujuan pemerintah. Segala bentuk akibat atau resiko yang ditimbulkan dari penerbitan obligasi daerah menjadi tanggung jawab daerah sepenuhnya. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 99 ini ada juga namanya pengaturan dana dekonsentrasi, bertujuan untuk menjamin tersedianya dana bagi penyelenggaraan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. Dana tugas pembantuan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan kewenangan pemerintah yang ditugaskan kepada daerah. Dalam Undang-Undang 33 tahun 99 ini juga ditegaskan bahwa pengadministrasian dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilakukan melalui mekanisme APBN, sedangkan pengadministrasian dana desentralisasi mengikuti mekanisme APBD. Hal ini agar terjadinya efisiensi, efektif, transparan, dan akuntabel. Maka berdasarkan uraian yang di atas, itu ada kita simpulkan untuk Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999, yaitu penegasan prinsip-prinsip dasar perimbangan keuangan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dan lain-lain sampai dengan J, prinsip akuntabilitas dan responsabilitas dalam undang-undang ini dipertegas dengan pemberian sanksi. Nah, setelah kita bahas tentang Undang-Undang Nomor 25 dan Undang-Undang Nomor 33, maka kita akan bandingkan perbedaannya terletak di mana saja antara Undang-Undang Nomor 25 dengan Undang-Undang 33. Maka di sini kelompok kami menguraikan beberapa perbedaan. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 itu menyebabkan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 99. Hal ini bisa dilihat dari pasal-pasal 109. Pun demikian nanti kalau ada undang-undang yang lebih terbaru lagi, yang menyebabkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tidak berlaku lagi, maka sama perlakuannya seperti Undang-Undang Nomor 25. Ada istilah Sekretariat Bidang Perimbangan. Ada istilah Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang merupakan salah satu sekretariat dalam perimbangan otonomi daerah. Kalau di Undang-Undang 25. Sedangkan kalau di Undang-Undang 33 tidak ada lagi penjelasan masalah sekretariat bidang. Istilah pembiayaan, kalau di Undang-Undang Nomor 33, sebelumnya tidak didefinisikan di Undang-Undang Nomor 25, di mana kalau pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Istilah pendapatan juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 33, yang merupakan bagian dari sumber penerimaan daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 99 menyebutkan penerimaan daerah itu terbagi dari 4 sumber. Sedangkan Undang-Undang Nomor 3 itu mati lampu. Terdiri dari 2 kategori, yaitu pendapatan daerah dan pembiayaan. Ya gimana, Pak? Mati lampu, Pak. Mohon maaf ya. Oh iya, Pak. Aduh. Tidak apa, Pak. Ini Mbak bahas ini juga, Pak. Sebentar lagi sini habis pembahasannya. Saya lanjut ya, Pak ya? Lanjut. Ya. Di dusun mati lampu. Sorry. Iya, Pak. Ya. Kalau di Undang-Undang Nomor 25 ini ada namanya pinjaman daerah sebagai salah satu pembiayaan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 33 ini ada 4 sumber pembiayaan. Lain-lain PAD yang sah tidak dirinci oleh Undang-Undang Nomor 25. Sedangkan Undang-Undang Nomor 33 ini ada dirinci lain-lain PAD itu apa aja kan? Ada 5 rincian pendapatan asli daerah.
Ada pasal di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang melarang pemerintah daerah untuk mengeluarkan perda yang menghambat ekonomi di daerahnya karena upaya pemerintah daerah yang mengejar untuk meningkatkan PAD. Misalkan dengan menaikkan pajak PBB yang otomatis akan menghambat laju ekonomi, maka itu dilarang. Ada istilah dana bagi hasil yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 99. Di mana dari bagi hasil itu sumbernya ada 3, yaitu dari dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dilokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Perhitungan dana bagi hasil itu lebih terperinci kalau di pasal-pasal di UU nomor 33 tahun 2004. Sedangkan untuk perhitungan bagian daerah di UU nomor 25 itu perhitungan persentasenya pun berbeda. Ada namanya DAU dan cara pengolahan DAU pada UU nomor 33, di mana UU ini persentase DAU itu sekurang-kurangnya 25%. Tergantung dari pendapatan neto dengan cara pengalokasiannya berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar. Sedangkan pada UU nomor 25, persentase DAU-nya itu 25%. Perhitungan DAU per provinsi, kabupaten, kota pada UU nomor 33 tahun 2004 ditetapkan dengan keputusan Presiden. Sedangkan untuk UU nomor 25 dilakukan oleh Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dana alokasi khusus dalam UU nomor 33 tahun 2004 ditetapkan melalui kriteria umum, ada kriteria khusus, dan ada kriteria teknis. Sedangkan pada UU nomor 25 itu tidak ada. Serta DAP dalam UU nomor 25 dapat berasal dari dana reboisasi. Sedangkan dana reboisasi masuk dalam bagi hasil kalau di UU nomor 33. Ketentuan tentang hibah dan dana darurat yang merupakan lain-lain pendapatan dalam UU tahun 2004 itu diuraikan secara rinci dibandingkan dengan UU nomor 25. Pinjaman daerah juga di UU nomor 33 dijelaskan secara rinci, mulai dari batasan pinjaman, sumber pinjaman, jenis, dan sebagainya. Pengelolaan keuangan dalam rangka desentralisasi pada UU tahun 33 juga lebih terperinci dibandingkan UU 25. Pengelolaan dana dekonsentrasi pada UU 33 juga lebih terperinci dibandingkan UU nomor 25. Pengelolaan dana pembantuan juga lebih terperinci dibandingkan dengan UU nomor 25. Sistem informasi keuangan daerah pada UU nomor 33 juga lebih terperinci dan dijelaskan dengan baik dibandingkan UU nomor 25. UU nomor 33 selain membuat UU nomor 25 tidak berlaku lagi, juga mengatur tentang UU nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi daerah khusus Provinsi Nanggo Aceh Darussalam dan UU nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua yang masih tetap berlaku. Oke, dari perbedaan tadi maka kami di sini menyimpulkan yang pertama bahwa NKRI menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur itu harus sesuai dengan amanat undang-undang pasal 18, pasal 18A dan 18B. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintah pusat dan daerah diatur dalam UU nomor 25 tahun 99 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah. Karena UU nomor 25 ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, maka diganti dengan UU nomor 33 tahun 2004 tentang hal yang sama, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. UU nomor 33 itu merupakan penyempurnaan dari UU nomor 25 tahun 99 karena banyak aspek-aspek yang tidak disebutkan di UU nomor 25 tapi di UU nomor 33 disebutkan. Demikian juga nanti kalau ada UU yang lebih relevan dengan keadaan kita sekarang ini untuk pelaksanaan otonomi daerah, maka UU nomor 33 tahun 2004 ini juga tidak akan berlaku lagi. Saran dari kami bahwa
mungkin akan ada pembahasan masalah UU 33 yang kita bahas sekarang dengan UU terbaru yang mencabut UU 33. Yang di sini kami dapat kami sebutkan bahwa UU nomor 1 tahun 2022 ini yang mencabut UU nomor 33 tahun 2004. UU nomor 22 ini tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Demikianlah makalah dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk KWMP sudah menjelaskan materinya. Kepada rekan-rekan sekalian, apa ada yang ingin bertanya? Baiklah semuanya, apa ada yang ingin bertanya tentang perbandingan Undang-Undang Nomor 25 dengan Undang-Undang Nomor 33? Mungkin Pak Sulai mau bertanya? Atau teman-teman yang lain? Tentang UU nomor 25 tahun 99 dengan UU nomor 33. Perihalnya sama tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Baik, rekan-rekan semua, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Jika tidak, karena waktu sudah malam, mungkin teman-temannya juga pada ngantuk, mungkin ada kesibukan lain, maka diskusi ini akan saya tutup apabila tidak ada pertanyaan. Mungkin teman-teman ada yang belum jelas atau gimana? Mungkin Kak Cindy ada yang mau dipertanyakan, Kak? Atau ada yang kurang jelas? Sedang meresapi.
Mungkin dari teman-teman yang lain, kalau ada yang itu ditanya ke, atau yang mungkin ada yang belum jelas ya itu. Atau mungkin yang ngantuk Izin nak nanyo. Ya, ngomong. Apa saja hal-hal ini apa? Dua undang-undang tadi apakah ada hubungan? Sebutkan hubungan apa maksudnya cak ini cak orang ngomongnya tuh. Ya, gimana? Mempunyai hubungan yang berkait-kaitan antara dua undang-undang tersebut. Tadi kan menjelaskan perbandingannya. Ya. Nah, saya bertanya apakah antara mempunyai hubungan antara 1 dan 2 kan itu perbandingannya ada pasti misalnya ini kan perbandingannya beda apakah mereka juga punya kesamaan dalam perbandingan itu ngerti tidak? Iya. Ya. Sekian terima kasih. Oh ya, langsung aja ya berarti ya jawab ya. Boleh. Kalau kita lihat di pasal-pasal kan, kalau di Undang-Undang Nomor 33 sama Undang-Undang Nomor 25 kan ada namanya ketentuan umum ya. Ketentuan umum itu kan ada istilah definisi kan. Apa yang dimaksud dengan pemerintah pusat, apa yang dimaksud dengan pemerintah daerah, itu di dua pasal itu sama pengertiannya. Apa yang dimaksud dengan perimbangan keuangan, apa yang dimaksud dengan daerah otonom, apa yang dimaksud dengan DPRD, dekonsentrasi itu apa pengertiannya. Itu antara pas UU ini dengan UU itu sama, pengertiannya sama. Nah itu. Terus juga kan kalau secara umum, kalau di UU nomor 33 dengan UU nomor 25, itu kalau kita ambil contoh yang PAD tadi ya, PAD pendapatan asli daerah ya, yang PBB, kita bayar PBB kan, PBB ke pemerintah OKU ya, pemerintah OKU kan, misalkan pajak rumah kita ini 100.000 tuh. Nah, 20%-nya, alias 20.000-nya itu masuk ke pemerintah pusat, sedangkan 80%-nya itu masuk ke pemerintah daerah. Nah, itu di pasal 25 maupun di pasal 33 itu sama itunya. Besarannya sama. 20% di pasal 33, di pasal 25 juga sama juga 20%. Itu. Jadi sebenarnya pasal 33 itu penyempurnaan dengan penyempurnaan dari pasal 25. Pasal 25 itu banyak yang nggak relevan, terus akhirnya disempurnakan dengan pasal 33. Mungkin itu penjelasannya. Oh, berarti benar mereka mempunyai satu kaitan berarti Pak ya? Iya, benar. Berkaitan antara itu dengan karena kayak itulah ya istilahnya itu penyempurnaan lah, gitu ya, penyempurnaan. Ada yang pasal-pasal yang di pasal 25 itu dicomot ke pasal 33, terus disempurnakan. Banyak yang kayak gitu. Di pasal-pasalnya tuh banyak kayak gitu. Yang di pasal ini dicomot di pasal 33, terus disempurnakan. Kayak gitu. Oke, terima kasih Pak. Oh iya, sama-sama. Mungkin ada yang lain kali? Ada yang nanya? On cam dong, kok teman saya sendiri nih.
Oh ya lupa on cam aku nih. Mana yang lain? Mana ibu bu moderator itu di mana? Ya, Cak mana bu moderator? Kak mana yang ngambil keputusan ini? Tidak kate yang nak bertanya lagi. Yang bertanya cuma Siko. Yang lainnya juga lah banyak keluar. Bukan keluar sih sebenarnya kata mereka tadi. Banyak terkeluar. Ada yang kate sinyal. Ada yang terkeluar, tidak bisa masuk lagi. Jadi Cak Manu keputusannya nak kita selesai sampai sini. Apa masih nak lanjut? Mungkin diskusi kita sampai sini baik ya. Soalnya lah ada terkondisi lagi. Mungkin rekan-rekan semuanya sudah ngantuk dan sudah pada capek dan juga punya urusan lain. Gimana Pak? Mas Agus? Ya Mas monggo, WM tutup ya. monggo bu moderator. Silakan. Kita tutup ya diskusi kita malam ini. Kami dari kelompok 4 akan menutup diskusi pada malam ini. Yang mana saya sebagai moderator, saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kelompok ini.